Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mahasiswa, karyawan, dan Pak Agus ya, yang hari ini akan memberi pelatihan kepada kita semua untuk untuk pengisian APAR, kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi kebakaran yang memang tidak pernah terjadi ya, kebakaran di lingkungan kita, tapi akan lebih baik kalau misalnya kita memang sudah menyiapkan diri untuk menghadapi segala bahaya yang mungkin terjadi. Ini seperti tahun lalu yang mungkin pernah kita laksanakan dulu di atas ya, yang sampai akhirnya banyak pada datang ya. Dan ya, nah hari ini kita bisa melaksanakan lagi setiap tahun dan di tempat ini, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah rutin yang selalu kita lakukan sehingga kita bisa selalu siap menghadapi segala macam risiko yang terjadi. Ini nanti mohon terutama untuk asisten lab ya. Jadi ini mungkin karena untuk karyawan, untuk yang lain kan sudah hampir tiap tahun ya, sementara untuk asisten kan tergantung itu tiap tahun. Jadi ini pengalaman yang saya rasa sangat berharga buat kalian, dan mudah-mudahan nanti Pak Agus bisa sharing cara penggunaan APAR dan bagaimana cara menangani kondisi-kondisi yang berbahaya. Mungkin selanjutnya mungkin Pak Agus ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya kita diberi kesempatan bertemu dalam rangka sosialisasi penggunaan APAR dan cara memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Kalau kita tahun kemarin juga melaksanakan pelatihan, cuma memang di atas kondisi karena memang hujan. Alhamdulillah saat ini kondisinya memungkinkan untuk pelatihan di lapangan. Sebelumnya maksud tujuan kita melaksanakan pelatihan, mungkin ada yang tahu bagaimana kalau kita melaksanakan pelatihan itu tujuannya untuk apa? Ya, jadi untuk melatih mental. Salah satunya untuk biar kita tidak panik gitu. Karena memang faktor utama terjadi kebakaran karena panik. Hal kecil harus bisa kita tanggulangi, karena panik kita tinggalin. Harusnya bisa dengan api kecil kita matikan, walaupun tanpa apa, misalnya di rumah hanya ada anduk atau apa, kita bisa mematikannya. Di sini di fakultas memang sudah disediakan tabung pemadam, ada tiga jenis, ada jenis media powder, CO2 dan clean agent. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Yang umum memang yang seperti ini, yang powder, yang banyak ditempatin di ruangan-ruangan dan biasanya digantung, Bapak Ibu. Kalau tabung pemadam itu memang ditempatkannya harus digantung karena biar dia tidak lembab. Nah, digantung itu memang ada persyaratannya, dan juga jaraknya. Untuk tabung pemadam sendiri, di sini dibagi ke 3 kelas. Jadi dari regulasinya, untuk memudahkan kita memadamkan api. Jadi pemadam itu dibagi ke 3 kelas, kelas A, B, dan C. Jadi kalau kelas A itu untuk kebakaran benda padat. Kalau misalnya seperti kayu, kertas, gitu. Jadi kalau kebakaran meninggalkan residu, meninggalkan arang. Kelas B untuk benda cair, dan kelas C untuk kebakaran korsleting listrik yang masih ada arus. Nah di sini yang fakultas punya itu ada powder dan CO2. Untuk powder dia bisa untuk semua jenis kebakaran. Jadi apabila terjadi sesuatu bisa menggunakan tabung yang ini. Cuman memang ada kelemahannya, dia kotor atau meninggalkan bekas kalau terjadi setelah dipadamkan. Nah untuk penggunaan APAR, memang kalau kita pelaksanaannya pas sebelum ke lokasi kebakaran, misalnya di ruangan terjadi sesuatu, Bu. Kita sebelum datang ke situ harus persiapan APAR-nya dulu. Jangan sampai kita datang kondisi masih nggak ada apa. Nah untuk pemadam itu, kalau untuk sebelum kita ke lokasi kita harus cek dulu kondisi tabung pemadam sini. Karena di sini kan ada meterannya. Kita lihat meterannya masih di posisi tengah.
di hijau berarti tekanannya masih normal. Ada memang mungkin juga misalnya dia turun. Dan juga kalau misalnya itu digantung, biasa digantung, kita harus ngambil langsung sebelum kita lokasi kita tes dulu. Jangan sampai kita sudah bawa ke tujuan, nggak taunya tabungnya kondisinya tidak bisa dipakai, jadi percuma. Nah, untuk menggunakannya, pemakaiannya, kita bawa Bu dari lokasi, terusnya kita dekat ke titik api, kita taruh di samping kiri atau kanan Bu. Lalu kita tarik pennya yang ini, kita tarik pennya di bawah Bu, jangan jepit sini kan aja, nanti kalau seperti ini nggak bisa ditarik, ini jepit. Jadi di bawahnya kita tarik, lalu di selangnya kita bulan, dites dulu Bu sebelum sini. Jadi kalau dites seperti ini, itu sudah kondisi tabung siap dipakai. Jadi merah tuh seperti itu Bu. Kalau kita mau pakai tabung itu, kita lihat kondisi di luar ruangan. Jadi tameng. Jadi apa? Kalau kita gunakan jangan melawan yang ada berbalik. Ini salah satu cara penggunaan. Di sini juga ada tabung yang CO2. Cirinya dia corongnya lebih besar. Tabungnya berat. Kalau ini peruntukannya biasanya untuk di ruang elektronik, di lab, gitu. Karena dia bersih, nggak meninggalkan bekas seperti yang tadi. Kalau ini kan dia meninggalkan residu, meninggalkan apa namanya, buk. Kalau ini dia bisa untuk elektronik, selamat. Cuman dia tidak bisa untuk kelas A. Kelas A itu yang tadi kebakarannya kayu, kertas, kertas, dia kurang efektif. Dan juga kalau di luar ruangan juga kurang efektif. Kenapa? Ya sifatnya kan mendorong oksigen. Jadi kadang-kadang kalau oksigen lebih banyak, kurang daya padamnya kurang. Jadi memang biasanya dia di ruangan. Apa penggunaannya? Seperti itu. Untuk penggunaannya CO2 juga sama, cuman dia karena berat, tabungnya ditaruh di bawah, nggak seperti yang holder, dia dicabut juga pinnya, sama penggunaannya, cuman dia harus jarak holder bisa di atas 5 meter, jaraknya Gede bener ya? Ngeri ini. Di dekat, juga apa namanya, sifatnya dingin, harus dipegang di handle ini, jangan dipegang di sini ya, ataupun pegang ke tabungnya, karena dia sifatnya sangat dingin. Kita di sini juga selain apar, karena memang sudah disediakan di fakultas. Kadang-kadang di rumah kita belum tentu punya apar ya Bu, ya Pak. Jadi kita maksimalkan yang ada. Salah satunya kalau memang kita lagi apa namanya menggoreng, kita juga coba simulasikan penggunaan kalau terjadi kebakaran di LPG. Kan memang banyaknya di rumah tangga itu LPG yang yang dipakai. Kalau di fakultas kan sudah ada fasilitas Bu. Nah ini bagaimana kalau misalnya terjadi kebakaran LPG, kita tidak ada apar. Itu sebetulnya langkah memang yang paling utama itu tadi, fungsinya kita jangan panik. Kalau panik, kalau ada api misalnya di penggorengan, ada apa namanya keluar api, itu nggak kita bisa tinggalin, malah jadi berbahaya. Padahal langkahnya simpel. Kalau misalnya kita tahu, cabut regulator, api yang pasti akan mati. Makanya kadang-kadang kalau kata gas LPG sendiri, tadi kalau bisa kalau misalnya kita jadi sesuatu untuk mati, copot regulatornya Pak. Iya Pak. Jadi untuk sebelum apar kita simulasikan, kita fakultasnya kita coba ini dulu. Menggoreng ini ke
Jadi Bapak Ibu, teori pemadaman kan dia apabila salah satu unsur api itu dipadamkan, seperti kalau oksigen ditutup oksigennya, kalau panas dimatikan panasnya, didinginkan, kalau bahan bakar diurai bahan bakarnya. Contohnya seperti ini Bu, ini kan ada BBM. Bagaimana proses terjadinya api dan bagaimana bahwa api itu kalau misalnya tidak ada udara dia akan mati. Gitu. Nggak usah dideketin sini, Pak. Seperti itu Bu ya. Jadi enggak ini nanti ini kan gini Bu, maaf Bapak Ibu, bahwa kita pelatihan untuk melatih mental. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di rumah atau yang kita tidak harapkan Bu, cuman karena kita pernah laksanakan pelatihan, kita tahu cara penggunaannya, cara memadamkan api. Jadi intinya seperti itu. Nanti coba coba satu-satu bagaimana kalau misalnya cara memadamkan api yang kalau apa namanya di BBM. Tes. Nah, ini BBM bensin. Kalau kita matikan seperti ini, itu langsung mati. Jadi nggak perlu panik. Yang ada kalau misalnya panik, Bu, ini bisa ditendang tumpah kemana-mana. Ya, itu nggak bahaya. Jadi kalau kita tahu tekniknya, tahu kita tenang, nggak panik, tinggal ditutup seperti ini. Mati. Tutupnya jangan dari atas. Nah, untuk tutupnya jangan ditutup dulu, Bu. Ini nanti kan dia dapat tekanan di sini, takutnya di sininya nggak kuat, jadi malah bahaya. Jadi dimatikannya seperti ini aja Bu. Yang penting dia apa namanya udaranya nggak masuk lagi. Pakai tangan. Seperti itu Bu. Pakai tangan Bisa dicoba Ibu. Nah seperti ini Nggak Bu. bisa harus pakai tangan. Iya. Nggak bisa pakai alat yang lain. Ini kan jadi maksudnya untuk itu Bu, melatih mental aja, ini hanya simulasi. Kalau misalnya pelaksanaannya di ruangan misalnya kompor, itu kita bisa pakai karung basah. Yang penting dia kan betul Ibu. Cuman dengan kita api seperti ini aja kita berani Bu. Jadi nanti untuk kompor jangan sampai malah ditinggal. Gitu maksudnya Ibu. Jadi kita hanya melatih mental aja. Gitu. Coba Ibu, Dari mental. dari mana Ibu? Mental bu polisi yang lain. Sedot Mbak. Ya, tutup Ibu. Karena kalau dalam kondisi darurat, mungkin ini alat yang pertama kita punya Bu, untuk menutup kondisi yang bisa kita tutup gitu Ya, ya. jadi tergantung juga di apa namanya tempatnya. Kalau memang lebar, ya kita harus pakai alat yang lebar, pakai handuk basah gitu. Jadi hanya disimulasikan aja. Mungkin dari Bapak atau Ibu bisa coba Ibu. Ini masih Panasnya panas. Mahasiswa. dari sana. Jangan dari Dengerin makanya Dengerin, baca. Jadi dia kebuang. Ya, Sapi. Kurang lama dari Ini masih dari atas saya aja itu. Pak ini. Dari sapi. makan lagi ya. Kita pakai drum yang bagaimana yang besar. Aku yang ini aja Pak. Kecil. Lu kan masak mulu lu. Oh iya kan Eka Kitchen dong. Eka Kitchen. Ini yang biasa di dapur. Nah ini untuk itu untuk betul mati mental aja Bang. Jadi kalau untuk aplikasi di rumah yang kita ada pastikan di setiap rumah pasti ada LPG. Nah itu bagaimana kalau misalnya di tabung LPG yang kita punya di rumah terjadi penyalaan. Bagaimana cara yang tebal yang penting Bu. Yang tebal ada pakai spray yang tebal ataupun handuk yang penting dibacain dulu. Karena dia biar nggak nyerap apa-apa. Agak begitu Bu. Yang penting kita jangan panik kalau ada apa namanya api. Karena kalau kita panik ditinggal malah mana-mana. Praktek dulu, nanyain Mago.
Kalau gas betul. Kalau gas Kalau untuk LPG, orang kan selalu dikhawatirkan dia komplain, tapi kita nggak komplain. Padahal produsen LPG sudah desain bahwa tekanan kerja tabungnya kan bahwa yang ada kalau misalnya terjadi kebakaran yang di GDP dapur gasnya kita lama-lama dia di dalam ruangan yang dia ruangannya tertutup. Dalam kondisi ruangan tertutup yang sudah ngumpul, kita nyalain saklar. Saklar itu kan ada di salah satu kondisinya terjadi ledakan. Jadi bukan dari tabungnya. Dan kalau memang kita lihat di yang kebakaran, tabungnya sendiri itu cuma memang bisa terbakar. Dia nggak meledak. Jadi nanti kita kalau misalnya terjadi kebakaran sebelum kompor itu bagaimana cara kalau kita nggak punya apa selang biasanya dipakai untuk ataupun tabungan pas kita nyalain kompor bagaimana cara copot regulator itu karena supply bahan bakarnya udah terputus. Ini kan suara api di kompor, dia kan nggak bakalan masuk ke dalam karena tekanan. Baterainya cukup dicabut regulatornya. Jadi jangan kita malah panik kemana-mana tinggal ada api. Dan normal hanya cabut regulator. Nah itu dia, makanya harus ada. Kalau misalnya dia kebakar kompor, langsung ya mati. Ya bisa dicoba untuk mati. Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan tadinya. Ayo Mas Hendra. Silakan. Justru lelaki mental kita Oh dari yang nggak kena apinya. Sehat ya. Jangan. Jadi kayak seperti korek ini lah. Korek ini kan kalau kita nyalain, seperti di dalamnya kan gas. Karena dia tekanan, dia nggak bakal masuk ke dalam. Jadi ada dua. Jadi Nyamuknya Pak ya. putusin ataupun copot regulator api mati. Coba yang pakai selang ibu. Nah kalau misalnya selang, ya coba apa? Ya tadi saya jelaskan, itu sebetulnya gasnya tinggal keluar, simulasi udah kumpul di dapur. Nah, kita nyalain. Itu bukan karena tabung. Bukan tabungnya. Tabungnya nggak apa-apa kan? Nggak dia masuk ke dalam apinya, langsung membakar tabungnya. Nah, itu dia. Itu. Ayo Mas Tinggal. main bayar. Sebelum api besar, kalau rasa takut ya apa-apa.
tutup. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Nanti kalau dilempar malah pakai kemana-mana apinya. Jadi kita tutup pelan-pelan. Seperti ini. Nah, untuk pengambilannya juga ada tekniknya, Bu. Muka kita. Tangan tetap dikumpulkan tadi. Kalau ini di belakang, jangan kembali, aman. Jadi untuk melindungi kita harus melindungi. Terus, tunduk Pak, tunduk, kepala terlindungi agak di. Nah, itu. Ya, jangan. Itu dari belakangnya. Dekat, turun terus. Tunduk ya Pak ya. Kepala kita terus. Hati-hati, ini media panas. Posisikan tangannya enak. Nah, kita bakar pelan, Pak. Bentar. Pelan. Ya, awas dibakar lagi, Pak. Nah. Pelan. Nah, dia berbalik apinya kalau dilempar. Nah, pengambilannya jangan dari sama jangan diangkat dulu. Kalau bisa takutnya kan api ya tidaknya keluar. Nah, seperti itu. Sama pelan aja. Nah, diikat dulu gitu. Ya, pelan. Cara megangnya saudara. Lihat, ini kan ke atas ini dari mana aja bisa dia. Atau menunduk pelan tidak. Nah, jalan pelan jangan di. Nah, sip. Nah. Jangan diangkat dulu. Pelan. Aman. Perhatikan juga api ya. Ini masalahnya apinya gede. Berarti ada arah kesini dan di belakang. Lindungi kepala, tangan, pelan, tempelin dulu ujung. Kurang turun. Kuda. Pelan. Nah, awas, hati-hati tangan ya. Tangan awas, jangan di. Kalau misalkan mau pegang itu jangan diangkat ya. Geser. Ya, kalau diangkat dia takutnya tidak api malah. Udah, awas ini aja. Ini berarti sudah api. Panas kalau di tengah meja ini. Cara pengambilannya sama, tangan posisi tangan. Jangan diangkat, jangan sampai sini. Ya, sama. Nah, hati-hati. Pelan. Ya. Ulang. Ya, itu.
Udah banget nih mas. Maju lagi. Oh iya. Terus nah. Tadi mah jauh banget ya. Oh, iya. Ambil yang baru nggak apa-apa. Ayo, Umi. Kita berdua ya, berdua. Kecil banget anjir. Ayo,